Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lamia Agun yang bekerja di Praktek Mandiri. Jangan lupa ya, sebelum kita membahas mengenai apa yang saya jelaskan hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu kita harus tetap semangat, cinta, ceria. Baik, langsung aja ya. Aku mau menjelaskan mengenai makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi untuk ibu hamil, dan makanan apa sih yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil, mengenai mitos-mitos dan fakta-fakta ya. Makanan yang boleh dikonsumsi ibu hamil itu adalah makanan yang sehat tentunya. Terus tidak semua makanan itu bisa dikonsumsi untuk ibu hamil karena ada gizi-gizi tertentu yang memang harus dipilah-pilah. Terus untuk mendapatkan anak yang sehat, anak yang cerdas, itu memang persiapannya itu memang sebelum kehamilan ya, sebelum perencanaan kehamilan itu memang gizi harus terpenuhi. Gizi apa saja yang dilarang untuk ibu hamil dikonsumsi? Yang pertama yaitu ikan bermerkuri tinggi seperti ikan hiu, ikan-ikan yang besar. Terus ikan apa yang boleh dikonsumsi? Ikan yang boleh dikonsumsi itu ikan nila, ikan lele, ikan bawal. Terus ikan apa lagi ya? Ikan patin kayak gitu boleh. Terus yang kedua yaitu makanan instan. Makanan instan itu tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Terus yang ketiga yaitu jeroan ya. Jeroan memang bagus, kandungan vitamin A-nya tinggi, tapi kalau berlebihan kandungan vitamin A-nya itu juga tidak bagus buat janin. Terus yang ketiga itu seperti jamu-jamuan itu memang nggak boleh dan nggak disarankan dikonsumsi untuk ibu hamil. Terus kemarin ada yang tanya sama saya, nanas itu boleh nggak ya dikonsumsi untuk ibu hamil? Sebenarnya nanas itu ada kandungan zat apa itu ya? Ada kandungan zatnya itu yang dapat merangsang mulut rahim kayak gitu. Jadi untuk nanas itu ya kalau memang pengen banget itu ya sedikit ya, karena yang mampu merangsang kontraksi mulut rahim itu yang nanas bagaimana konsumsinya, yang memang berlebihan konsumsinya, misalnya itu 8 buah per hari kayak gitu kan ya nggak bagus. Cuma kalau sedikit ya boleh lah, cuma mencicipi kayak gitu. Terus buah durian itu boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Tapi durian yang bagaimana? Yang boleh itu durian yang manis. Tidak terlalu manis banget, karena jika terlalu manis banget itu durian itu sudah terfermentasi. Durian itu banyak mengandung alkohol, jadi tidak boleh ibu hamil konsumsi banyak alkohol yang terkandung di dalam durian yang terlalu manis. Terus kalau misalnya pengen makan itu ya sedikit saja, karena kalau terlalu banyak dan terlalu manis itu juga dapat menyebabkan, kalau ibunya punya pengaruh riwayat DM ya bisa menyebabkan DM-nya itu lebih tinggi kadar gulanya. Terus selain itu durian juga bisa menyebabkan penambahan berat badan, jadi ibu mudah gemuk. Terus tape itu boleh dikonsumsi, tapi tape yang bagaimana dulu? Yang boleh dikonsumsi itu tape yang rasanya manis. Terus yang tidak boleh dikonsumsi itu tape yang rasanya asam dan alkoholnya banyak sekali, itu jelas tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Terus air es bisa menyebabkan kegemukan. Sebenarnya itu mitos. Yang menyebabkan kegemukan itu adalah campuran yang ada di air. Misalnya campuran apa? Campuran misalnya ya sirup dicampur dengan air es, teh dicampur dengan air es, itu yang menyebabkan
kadar gulanya tinggi sehingga menyebabkan ibu itu mudah gemuk. Tapi kalau air es batu saja sih tidak masalah karena itu 0 kalori, jadi tidak menyebabkan kegemukan. Terus makanan mentah itu tidak boleh untuk ibu hamil, terutama telur yang setengah matang, telur mentah itu nggak boleh dikonsumsi ibu hamil. Karena apa? Karena di dalam kandungan telur itu ada kumannya, jadi bisa mengganggu pertumbuhan janin. Terus buah itu memang harus dicuci dulu dengan air bersih, air matang, agar tidak ada kumannya. Terus daging ya, cara pengolahan daging itu harus benar-benar matang, tidak boleh warnanya pink atau setengah matang, itu juga nggak boleh karena ada kuman yang ada di dalamnya. Terus ibu hamil juga pantang minum minuman yang mengandung kafein. Kafein itu yang bagaimana sih? Kafein itu terdapat di dalam minuman dan makanan, contohnya kopi, teh, terus minuman yang bersoda, minuman yang berenergi, terus makanan coklat, itu tidak boleh dikonsumsi dalam taraf yang banyak. Terus yang bagaimana yang boleh dikonsumsi? Yaitu ada takarannya, misalnya 1 cangkir kopi itu untuk 1 hari, kayak gitu. Terus coklat boleh sih dikonsumsi coklat, tapi dalam taraf yang sedikit saja. Terus air kelapa itu ada yang bilang air kelapa itu bisa membuat kulit janin menjadi putih. Sebenarnya yang membuat kulit janin itu menjadi putih bukan air kelapanya, tapi karena memang dari genetik orang tuanya. Air kelapa itu hanya mengandung elektrolit yang baik untuk ibu hamil. Jadi kalau memang si genetiknya itu sawo matang, ya nanti anaknya sawo matang juga. Terus ada lagi yang bilang minyak kelapa itu bisa untuk memperlancar nanti waktu proses kelahiran. Sebenarnya yang memperlancar waktu proses kehamilan itu bukan minyak kelapanya, tapi air ketuban sama jalan lahirnya. Terus ibu hamil nggak boleh perawatan ya. Ibu hamil udahlah jelek-jelek aja kayak gitu, sebenarnya ya nggak boleh. Ibu hamil tetap boleh perawatan ya, misalnya datang ke salon itu boleh, misalnya di facial biasa, facial manual itu masih boleh. Terus ibu hamil nggak boleh menggunakan skincare, misal ya, skincare itu boleh tapi harus bilang dulu sama kliniknya. Misal kalau sedang hamil kayak gitu, nanti akan dipilihin kosmetik yang memang aman untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil meskipun hamil ya tetap harus menjaga kebersihan diri, misalnya dengan kalau pengen krimbat ya krimbat aja boleh, ndak apa-apa, dengan syarat pelan-pelan saja pemijatannya. Terus kalau ibu hamil boleh spa nggak? Boleh pijat ndak? Ibu hamil sih sebenarnya boleh pijat, tapi untuk area perut itu sebenarnya dihindari saja. Terus mengenai penekanannya itu tidak boleh terlalu banget memijatnya, karena ada titik-titik tertentu yang kemarin saya ikut kursus itu, ada titik-titik tertentu yang memang tidak boleh ditekan pada area tubuh ibu hamil tersebut karena bisa menyebabkan kontraksi perut ya. Terus sauna untuk ibu hamil sebenarnya nggak boleh sauna dulu ya, karena bisa menyebabkan dehidrasi, padahal ibu hamil kan tidak boleh dehidrasi, kurang cairan itu tidak boleh. Terus kalau misalnya ibu hamil pengen olahraga ndak apa-apa, olahraga yang ringan misalnya dengan jalan kaki, terus yoga yang ringan itu boleh. Ibu hamil tidak disarankan untuk olahraga yang terlalu ekstrim, misalnya lari-lari, angkat beban, itu jelas tidak disarankan.
saran saya kalau misalnya ibu hamil pengen mendapatkan tips-tips mengenai kesehatan, mengenai makanan apa yang boleh dikonsumsi, makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi, sebaiknya ibu hamil berkonsultasi dengan bidan terdekat atau dokter terdekat saja. Tidak ini ya, tidak boleh mencari fakta-fakta yang memang ibu hamil sendiri tidak tahu kejelasannya, kayak gitu. Semoga ibu-ibu yang sudah hamil, saya doakan semoga proses persalinannya lancar, tetap dijaga gizi bayinya. Dan untuk ibu-ibu hamil dan untuk ibu-ibu yang merencanakan proses kehamilannya, semoga diperlancar Allah untuk mendapatkan anak. Tetap semangat dan selalu berdoa, semoga apa yang ibu-ibu harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.